Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G, kelas akuntansi keuangan menengah 2 kelas F, akan mempresentasikan mengenai revenue recognition. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183. Perkenalkan, nama saya Fatima Yahya dengan NPM akhir 234. Saya Salsabila dengan NPM akhir 306. Saya Amanda Widya dengan NPM akhir 351. Memahami konsep dasar terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan. Nah, pendapatan itu merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan terpenting yang dilaporkan oleh suatu perusahaan. Dan pendapatan juga ini memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan masa depan suatu perusahaan dan merupakan pendorong penting bagi ukuran kinerja lainnya seperti EBITDA, laba bersih, dan laba bersaham. Lalu, standar yang akan meningkatkan IFRS dan USGAAP itu ada 4 standar. Yang pertama ada menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengatasi masalah pengakuan pendapatan. Lalu yang kedua ada meningkatkan keterbandingan praktik pengakuan pendapatan di seluruh entitas, industri, yurisdiksi, dan pasar modal. Lalu yang ketiga ada menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan mengurangi jumlah persyaratan yang harus dirujuk oleh perusahaan. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada memerlukan pengungkapan yang lebih baik untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami jumlah waktu dan ketidakpastian pendapat yang diakui. Memahami konsep dasar terkait pengakuan dan pengukuran pendapat. Nah, di pemahaman konsep dasar ini ada standar pengakuan pendapatan. Nah, standar pengakuan pendapatan sendiri itu merupakan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mengadopsi pendapatan aset kewajiban sebagai dasar pendapatan pengakuan. Pada pendapatan tersebut itu aset liabilitas ini mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan liabilitas. Lalu yang selanjutnya yaitu di pemahaman konsep dasar terkait ini ada 3 sub. Yang pertama ada konsep utama pengakuan pendapatan. Nah, di konsep utama ini mengenali pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diterima perusahaan atau yang diharapkan akan diterima sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Di sub selanjutnya ada proses 5 langkah untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama ada identifikasi kontrak dengan pelanggan, lalu yang kedua ada identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak, lalu yang ketiga ada tentukan harga transaksi, lalu yang keempat ada alokasi harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah, lalu yang kelima ada mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Lalu sub selanjutnya atau sub yang terakhir yaitu ada prinsip pengakuan pendapatan. Nah, pada prinsip pengakuan pendapatan ini mengakui pendapatan dalam periode akuntansi ketika kewajiban kinerja ini terpenuhi. Proses 5 langkah yang ditinjau kembali. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan. Kontrak ini bisa dibuat secara tertulis, lisan, atau bahkan tersirat melalui praktik bisnis yang umum. Pendapatan yang timbul dari kontrak akan diakui ketika kontrak tersebut sah. Jadi ketika perusahaan menandatangani kontrak dengan pelanggan, mereka memperoleh hak untuk menerima imbalan dari pelanggan dan juga menanggung kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan, atau biasa disebut sebagai kewajiban kinerja. Kombinasi antara hak dan kewajiban kinerja ini akan menghasilkan aset neto dan liabilitas neto. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi obligasi kinerja terpisah. Obligasi kinerja merujuk pada komitmen untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan yang bisa bersifat eksplisit, implisit, atau berdasarkan praktik bisnis yang umum. Untuk menilai adanya kewajiban kinerja, perusahaan harus menawarkan produk atau layanan yang berbeda kepada pelanggan. Produk atau jasa yang dikatakan berbeda ini jika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan sendirinya atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Situasi ini biasanya terjadi ketika perusahaan dapat menjual suatu barang atau jasa secara mandiri. Dalam mengidentifikasi apakah perusahaan harus mempertanggungjawabkan beberapa kewajiban kinerja, janji untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan harus dapat dibedakan dari janji-janji lainnya dalam kontrak. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah sifat janji perusahaan adalah mentransfer barang dan jasa secara terpisah kepada pelanggan atau mentransfer barang ke gabungan yang terdiri dari barang atau jasa individual. Lalu langkah ketiga adalah menentukan harga transaksi.
Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan untuk diterima dari pelanggan sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa. Harga transaksi dalam sebuah kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar jumlah yang tetap kepada perusahaan dalam jangka waktu yang singkat. Dalam kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, yaitu pertimbangan variabel, nilai waktu dari uang, pertimbangan non-tunai, dan pertimbangan yang harus dibayar atau terhutang kepada pelanggan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang terdapat pada langkah ketiga. Yang pertama adalah pertimbangan variabel, di mana perusahaan menggunakan nilai yang diharapkan, yaitu total terima dari probabilitas atau jumlah yang paling mungkin dalam rentang nilai yang ada, untuk memperkirakan pertimbangan variabel. Jadi perusahaan dapat memilih di antara kedua metode ini berdasarkan pendekatan mana yang lebih baik dalam memprediksi jumlah pertimbangan yang menjadi hak perusahaan. Lalu yang kedua ada nilai waktu dari uang. Perusahaan mempertimbangkan nilai waktu dari uang ketika kontrak melibatkan elemen pembiayaan yang signifikan. Dalam transaksi penjualan yang memiliki komponen pembiayaan yang besar, seperti bunga yang dibayarkan seiring waktu, nilai wajar ditentukan dengan cara mengukur imbalan yang diterima atau dengan mendiskontokan pembayaran menggunakan suku bunga yang diperhitungkan. Suku bunga yang diperhitungkan adalah tingkat suku bunga yang dapat diidentifikasi dari suku bunga yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peringkat kredit yang sama, atau tingkat suku bunga yang mendiskontokan jumlah nominal instrumen ke harga jual barang atau jasa saat ini. Jadi perusahaan akan melaporkan dampak dari pembiayaan tersebut sebagai pendapatan bunga. Lalu yang ketiga ada pertimbangan non-tunai, di mana perusahaan akan terkadang menerima imbalan dalam bentuk barang, jasa, atau pertimbangan non-tunai lainnya. Ketika situasi ini terjadi, perusahaan umumnya mengakui pendapatan atas dasar nilai wajar dari imbalan yang diterima. Selain itu, perusahaan terkadang menerima kontribusi, misalnya sumbangan dan hadiah. Kontribusi ini seringkali berupa beberapa jenis aset, misalnya sekuritas, tanah, bangunan, atau penggunaan fasilitas. Tetapi juga dapat berupa penghapusan utang. Jadi dalam hal ini, perusahaan mengakui pendapatan sebesar nilai wajar dari imbalan yang diterima. Demikian pula, pelanggan akan terkadang menyumbangkan barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai imbalan atas barang yang disediakan atau jasa yang dilakukan. Hal ini harus diakui sebagai pendapatan berdasarkan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Lalu selanjutnya ada pertimbangan yang dibayarkan atau terhutang kepada pelanggan. Perusahaan biasanya memberikan pembayaran kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari skema pendapatan. Pertimbangan yang dibayarkan atau terhutang dapat meliputi diskon, potongan harga berdasarkan volume, kupon, serta produk atau layanan gratis. Secara umum, elemen-elemen ini akan mengurangi pendapatan yang diterima dan yang akan diakui oleh perusahaan. Langkah keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke obligasi kinerja terpisah. Perusahaan seringkali perlu membagi harga transaksi ke dalam beberapa kewajiban kinerja dalam suatu kontrak. Ketika alokasi diperlukan, harga transaksi yang dibagikan kepada masing-masing kewajiban kinerja ditentukan berdasarkan nilai wajar relatifnya. Ukuran terbaik untuk nilai wajar adalah harga yang dapat digunakan perusahaan untuk menjual barang atau jasa tersebut secara terpisah, yang dikenal sebagai harga jual terpisah. Lalu langkah kelima atau terakhir yaitu mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Perusahaan memenuhi tanggung jawab kinerjanya ketika pelanggan mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Kendali ini diperoleh pelanggan saat mereka memiliki kemampuan untuk mengatur penggunaan serta menikmati hampir semua manfaat yang tersisa dari aset atau layanan tersebut. Pengendalian ini juga mencakup kemampuan pelanggan untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari aset atau jasa tersebut. Isu dalam akuntansi pengakuan pendapatan. Yang pertama ada retur penjualan dan potongan harga atau biasa disebut sales return and allowance. Hak retur diberikan kepada pelanggan dengan berbagai alasan, di antaranya ketidakpuasan terhadap produk itu sendiri. Sehingga mereka atau pelanggan bisa saja meretur atau mengembalikan produk yang sudah mereka terima tersebut kepada penjual. Perusahaan menerima retur produk dengan menerima berbagai kombinasi dari hal berikut ini. Yang pertama, perusahaan sebagai penjual mengembalikan penuh atau sebagian atas imbalan yang dibayarkan. Yang kedua, kredit yang dapat diperhitungkan terhadap jumlah utang.
Ini kalau transaksinya non-tunai, maka bisa saja atas retur tadi penjual melakukan pengurangan atas hutang yang dibebankan kepada pembeli atau yang akan terhutang. Lalu produk lain yang terkait dengan pertukaran. Jadi perusahaan itu juga bisa memberikan pergantian dalam produk yang lain atas retur yang dilakukan oleh pembeli. Lalu selanjutnya ada perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali atau repurchase agreement. Yang pertama, memberikan hak pada perusahaan atau penjual untuk menarik kembali sebuah aset dari tangan pelanggan dengan kewajiban tak bersyarat atau forward, atau hak tidak bersyarat atau call option dengan cara membeli kembali aset tersebut pada suatu tanggal tertentu. Tentu saja penarikan kembali harus dilakukan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya, yaitu pada saat transaksi jual beli. Yang kedua ada kewajiban atau hak untuk membeli ini jumlahnya lebih besar atau sama dengan harga jual, maka transaksi ini merupakan transaksi keuangan yang normal. Namun demikian kalau lebih kecil maka perlu dipertanyakan apakah ada konflik antara pembeli dan penjual. Selanjutnya ada tagih dan tahan atau bill and hold. Kontrak di mana entitas membuat tagihan kepada pelanggan atas suatu produk, tetapi kemudian entitas menahan kepemilikan fisik atas produk tersebut dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi apabila pembeli belum siap untuk menerima produk, tetapi tetap ingin mengambil hak milik atas produk tersebut dan bersedia menerima tagihan. Jadi pembeli itu bersedia untuk dikirimkan tagihan, namun produknya tidak dikirimkan terlebih dahulu, tapi produk yang ada di tangan penjual sudah beralih kepada tangan pembeli. Lalu ada hubungan principal again atau principal again relationship, yaitu kan hubungan antara principal dan agent ya kan. Yang pertama, kewajiban pelaksanaan dari prinsipal adalah menyediakan barang atau jasa pada pelanggan. Yang kedua, kewajiban pelaksanaan dari agen adalah mengatur bersama prinsipal dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, pendapatan agen berasal dari jumlah komisi yang diterimanya. Jadi, kesimpulannya itu, agen ini tuh pihak yang berada di tengah-tengah antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada konsinyasi atau consignment. Yang pertama, pabrikan atau pedagang besar menyerahkan barang tetapi tetap menahan hak milik atas barang hingga barang tersebut terjual. Yang kedua, cognizer atau pabrikan pedagang besar mengirimkan barang dagangan kepada konsigne atau dealer. Nah, itu seperti pihak yang dititipi barang yang bertindak sebagai agen bagi konsigner dalam menjualkan barang dagangan. Yang ketiga, konsigner memperoleh profit dari penjualan dan mencatat barang dagangan sebagai persediaan. 4. Konsigner memperoleh komisi dari penjualan. Lalu ada garansi atau warranties. Ada dua jenis garansi bagi pelanggan. Yang pertama, produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual, di mana Waranti sudah termasuk dalam harga jual atau assurance type warranty. Yang kedua, garansi yang tidak termasuk dalam harga jual produk atau service type warranty dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah. Dan yang terakhir ada uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau non-refundable upfront fees. Yang pertama merupakan pembayaran dari pelanggan sebelum perusahaan mengirimkan produk atau menyerahkan jasa. Yang kedua, pada umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi atau penyiapan barang atau jasa yang akan diberikan di kemudian hari. Yang ketiga, pada sebagian besar kasus pembayaran di muka atau upfront payments bersifat tidak dapat dikembalikan atau non-refundable. Contohnya itu biaya keanggotaan klub kesehatan dan biaya aktivasi telepon, internet maupun TV kabel. Di sini saya Amanda akan menjelaskan mengenai presentation and disclosure atau presentasi dan pengungkapan. Yang pertama yaitu pengertian dari presentasi. Presentasi sendiri yaitu merupakan apabila di perusahaan yang menggunakan pendekatan aset atau kewajiban untuk mengakui pendapatan. Nah, misalnya nih, ketika ada serial partners atau
si HE yang mengirimkan serealnya ke Carrefour atau FRA, lalu dia berarti memenuhi kewajiban kinerjanya. Jadi perusahaan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari Carrefour dan karenanya memiliki aset kontrak. Nah, sebaliknya, jika Carrefour bertindak lebih dulu dengan membayar di muka untuk sereal ini, maka sereal partners memiliki kewajiban kontrak. Perusahaan harus menyajikan aset kontrak dan kewajiban kontrak ini pada laporan posisi keuangan mereka. Untuk mengenal lebih lanjut, di sini kita ada materi mengenai aset dan kewajiban kontrak. Yang pertama yaitu aset kontrak. Aset kontrak sendiri ini dibagi jadi dua jenis. Yang pertama yaitu hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan pelanggan. Dan yang kedua yaitu merupakan hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja tetapi harus memenuhi kewajiban kinerja lain dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Ini perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang pada laporan posisi keuangan, karena hak bersyarat pada laporan posisi keuangan harus dilaporkan secara terpisah sebagai aset kontrak. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh dari aset kontrak. Nah, apabila dimisalkan nih ada satu kasus di tanggal 1 Januari 2022, Vini ISM menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke Obermain Overstock seharga 100.000 euro. Lalu kontrak tersebut ini menetapkan bahwa pembayaran untuk produk A tidak akan dilakukan hingga produk B juga dikirimkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan dilakukan hingga produk A dan produk B ditransfer ke Obermain. Lalu Vin menetapkan bahwa harga jual mandirinya yaitu 30.000 euro untuk produk A dan 70.000 euro untuk produk B. Vin mengirimkan nih produk A ke Obermain pada tanggal 1 Februari 2022. Lalu pada tanggal 1 Maret 2022, Vin mengirimkan produk B ke Obermain. Jadi selisih 1 bulan karena Februari ke Maret. Lalu misalnya dari kasus tersebut kita disuruh membuat jurnal. Jadi jurnal apa yang harus dibuat oleh Vin terkait kontrak ini di tahun 2022? Maka jawabannya tidak diperlukan entry pada tanggal 1 Januari 2022 karena tidak ada pihak yang melaksanakan kontrak ya di tanggal 1 Januari. Lalu pada tanggal 1 Februarinya, Vin perlu mencatat entry yaitu aset kontrak pada pendapatan penjualan sebesar 30.000. Di tanggal 1 Februari, Vin kan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dan karena melaporkan pendapatan sebesar 30.000 euro. Tapi, Vin tidak mencatat piutang usaha pada saat ini karena Vin tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima 100.000 euro kecuali Vin juga mentransfer produk B ke Obermain. Jadi dengan kata lain, aset kontrak umumnya terjadi ketika perusahaan harus memenuhi kewajiban kinerja lainnya sebelum berhak menagih pelanggan. Jadi ketika Vin mentransfer produk B pada tanggal 1 Maret, Vin juga harus membuat jurnal yaitu piutang usaha sebesar 100.000 euro pada aset kontrak sebesar 30.000 dan pendapatan penjualan sebesar 70.000. Gitu. Nah, di sini selanjutnya ada kewajiban kontrak. Untuk kewajiban kontrak sendiri merupakan kewajiban perusahaan untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan yang mana perusahaan sudah menerima imbalan dari pelanggan. Jadi, kewajiban kontrak secara umum disebut sebagai pendapatan penjualan yang belum diterima atau pendapatan layanan yang belum diterima atau juga nama akun lain yang sesuai. Nah, di sini ada contoh pengakuan dan penyajian dari kewajiban kontrak. Misal nih, pada tanggal 1 Maret 2022 ada Henry Company yang menandatangani kontrak untuk mentransfer suatu produk ke Propel INC pada tanggal 31 Juli 2022. Disepakati bahwa si Propel ini akan membayar harga penuh sebesar $10.000 di muka pada tanggal 15 April 2022 dan Henry mengirimkan produk tersebut pada tanggal 31 Juli 2022. Biaya produk tersebut adalah $7.500. Lalu pertanyaannya, jurnal apa nih yang bisa atau apa saja jurnal yang diperlukan pada tahun 2022? Maka jawabannya tidak diperlukan entry di tanggal 1 Maret karena tidak ada pihak yang melaksanakan kontrak. Saat menerima uang tunai di tanggal 15 April 2022, Henry perlu mencatat jurnalnya yaitu uang tunai pada pendapatan penjualan yang belum diterima.
sebesar 10.000. Pada saat memenuhi kewajiban kinerja di tanggal 31 Juli, Hendy mencatat lagi entry yang baru untuk mencatat penjualan, yaitu pendapatan penjualan yang belum diterima pada pendapatan penjualan sebesar 10.000. Selain itu, Hendy juga harus mencatat harga pokok penjualan sebagai berikut, yaitu harga pokok penjualan pada inventaris, yaitu 7.500. Jadi perusahaan tidak diharuskan menggunakan istilah aset kontrak dan kewajiban kontrak pada laporan posisi keuangan. Jadi misalnya kewajiban kontraknya adalah kewajiban kinerja, dan oleh karena itu judul yang lebih deskriptif atau yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti pendapatan layanan yang belum diperoleh, pendapatan penjualan yang belum diperoleh, kewajiban pembelian kembali, dan kewajiban pengembalian dapat digunakan jika sesuai. Untuk aset kontrak sendiri, pentingnya bagi pengguna laporan keuangan untuk dapat membedakan antara hak tanpa syarat dan hak bersyarat melalui penyajian dari akun yang tetap atau akun yang tepat. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu ada modifikasi kontrak. Jadi perusahaan terkadang mengubah ketentuan kontrak saat kontrak ini masih berlangsung. Jadi hal ini tuh bisa disebut sebagai modifikasi kontrak. Ketika modifikasi kontrak ini terjadi, perusahaan biasanya menentukan apakah kontrak baru dan kewajiban pelaksanaannya akan muncul atau apakah kontrak yang ada masih berlaku tetapi dengan beberapa modifikasi. Dalam modifikasi kontrak sendiri ada kewajiban kinerja yang terpisah. Jadi misalnya satu perusahaan menganggap modifikasi kontrak sebagai kontrak baru jika kedua kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, barang atau jasa yang dijanjikan bersifat berbeda, yaitu perusahaan menjualnya secara terpisah dan tidak saling bergantung dengan barang dan jasa lainnya. Lalu juga apabila suatu perusahaan ini mempunyai hak untuk menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual mandiri dari barang atau jasa yang dijanjikan. Ada juga modifikasi prospektif. Jadi untuk menentukan bahwa produk tambahan tersebut bukan merupakan kewajiban kinerja yang terpisah. Biasanya itu timbul jika produk baru tersebut tidak diberi harga pada harga jual mandiri yang tepat atau jika produk tersebut tidak berbeda. Jadi dalam situasi ini, perusahaan biasanya umumnya menghitungkan modifikasi tersebut menggunakan pendekatan prospektif. Nah, berdasarkan pendekatan prospektif sendiri, perusahaan juga harus memperhitungkan nih dampak perubahan pada periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Berdasarkan pendekatan prospektif sendiri, perhitungan dari modifikasi prospektif juga bisa berbeda dari pendekatan kewajiban kinerja terpisah karena pendapatan dari unit yang tersisa diakui pada harga gabungan. Ada juga biaya untuk memenuhi kontraknya. Jadi perusahaan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan yang terkait dengan pengaturan pendapatan. Jadi perusahaan membagi biaya pemenuhan, biasanya biaya akuisisi kontrak menjadi dua kategori. Yang pertama, hal-hal yang menimbulkan suatu aset. Lalu yang kedua, biaya yang dibebankan pada saat terjadinya. Jadi perusahaan ini mengakui aset untuk biaya tambahan jika biaya ini dikeluarkan untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan perusahaan jika kontrak tidak diperoleh, misalnya nih komisi penjualan. Nah, biasanya contoh dari tambahan yang menimbulkan aset itu bisa seperti tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan alokasi biaya yang berhubungan dengan secara langsung dengan kontrak, misalnya biaya manajemen dan pengawasan kontrak, asuransi, penyusutan peralatan dan perkakas dan semacamnya. Lalu juga ada biaya yang menghasilkan atau meningkatkan sumber daya perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kinerja di masa mendatang. Jadi biaya tersebut mencakup biaya desain atau biaya rekayasa tak berwujud yang akan terus menghasilkan manfaat di masa mendatang. Biaya lain yang dibebankan saat terjadi termasuk biaya umum dan administrasi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit ya dibebankan kepada pelanggan berdasarkan kontrak, serta biaya bahan, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya yang terbuang untuk memenuhi kontrak yang tidak tercermin dalam harga kontrak. Artinya, satu perusahaan akan mengkapitalisasi biaya yang bersifat langsung, inkremental, dan dapat dipulihkan dengan asumsi bahwa periode kontrak lebih dari 1 tahun.